Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Oke jemaah, kita masuk pada sesi yang kedua. Apa saja perbuatan yang dikatakan berbakti kepada kedua orang tua? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya kepada beliau yang berkaitan bagaimana seseorang itu dianggap telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Syekh menjawab, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua yang dimaksudnya adalah berbuat baik kepada keduanya dengan harta, kedudukan dan kemanfaatan yang bersifat fisik. Hukumnya adalah wajib. Ya, misalkan di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah yakni kita berkata yang baik di hadapannya. Suara kita tidak mengangkat melebihi daripada suara kedua orang tua kita. Kemudian di antara sifat atau akhlak yang dikategorikan berbakti kepada kedua orang tua kita adalah yang kedua, kita senantiasa mendoakannya, mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Kita doakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita menjaga nama baiknya. Kita tidak mempermalukannya. Kita menjaga nama baiknya. Kemudian yang keempat adalah membuat mereka senang dengan perilaku yang kita lakukan, membuat kedua hati mereka, yakni ayah dan ibu kita, senang dengan perilaku yang kita lakukan. Entah itu prestasi yang kita berikan, entah itu akhlak kita yang baik, sehingga ya kita terlontar dari lisan kedua orang tua kita bahwasanya kita adalah anak yang baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, patuh dan taat kepadanya. Ya, patuh dan taat kepadanya. Selagi orang tua tersebut memerintahkan kepada perkara yang baik, maka sami'na wa ata'na. Adapun orang tua yang memerintahkan kepada keburukan, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang keberapa? Keenam, melayani dan memberikan hak-hak orang tua, melayaninya. Bisa kita membantu pekerjaannya, bisa kita memicikkan badannya, atau membantu pekerjaan ibu kita atau pekerjaan ayah kita, maka itu merupakan bagian daripada akhlak yang mulia. Kemudian bentuk bakti yang ketujuh adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Yakni menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita, kepada paman kita, kepada bibi kita yang mereka masih memiliki garis darah sama orang tua kita. Kemudian bagaimana kalau orang tua kita telah wafat? Bagaimana cara bakti kita kepada orang tua kita yang telah wafat? Maka ulama menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat dengan yang pertama, kita menunaikan wasiatnya. Jadi kalau orang tua kita ada berwasiat, maka kita tunaikan wasiatnya. Kita tunaikan wasiatnya. Kita tunaikan wasiat orang tua kita tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah wafat, yakni kita menyambung persahabatan. Ya, menyambung persahabatan teman-teman daripada ayah kita atau teman-teman daripada ibu kita. Maka kita sambung persahabatan mereka. Bisa dengan kita berikan hadiah, bisa dengan kita berkunjung sebentar menanyakan kabar daripada sahabat bapak kita dan yang semisalnya. Kemudian yang keempat, yang ketiga bentuk dari
bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah wafat adalah yang ketiga adalah kita membayar hutangnya. Kalau dia meninggalkan hutang, maka kita bayar hutangnya. Kemudian bakti kita yang keberapa? Keempat, bagi orang tua kita yang telah wafat, maka senantiasa kita mendoakannya. Karena orang tua yang telah wafat tentu saja dia sangat membutuhkan doa daripada anak yang soleh maupun soleha. Kemudian yang kelima, kita berusaha untuk membadalkan umroh atau haji ya. Kalau orang tua kita memiliki niat untuk berhaji atau umroh sedangkan mereka telah wafat, ya, maka boleh untuk kita gantikan hajinya atau umrohnya tersebut. Kemudian itu adalah bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah wafat maupun yang masih hidup. Yang tadi telah kita sebutkan pada poin yang pertama sampai 7 tadi. Kemudian bagaimana dikategorikan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Maka yang pertama, termasuk anak yang durhaka adalah anak yang membuat air mata ibunya terjatuh atau menangis disebabkan dengan perilakunya yang tidak baik. Termasuk anak yang durhaka, membuat kedua air mata ibunya atau ayahnya menangis disebabkan apa? Perilakunya. Kemudian termasuk anak yang durhaka yang kedua, yakni tidak mendengarkan perintah daripada orang tuanya. Bagi dia wanita, maka ayahnya memerintahkan untuk berjilbab, maka dia tidak menggunakan jilbab. Bagi dia anak lelaki yang orang tuanya memerintah untuk sholat, lalu dia tidak sholat, atau orang tuanya memerintah untuk belajar, lalu dia malas untuk belajar, yang semisalnya, maka termasuk anak yang durhaka, tidak mentaati kedua orang tuanya. Kemudian bentuk anak yang durhaka yang ketiga adalah, yakni mencela orang tuanya. Mencela orang tuanya. Apakah ada anak yang mencela orang tuanya? Ada, jemaah. Yakni apa? Dia mencela orang tua temannya, sedangkan temannya membalas mencela orang tuanya. Termasuk daripada apa? Anak yang durhaka, mengolok-olok, mencela orang tua sahabatnya, lalu sang sahabat tadi membalas mencela atau mengolok-olok orang tuanya. Kemudian di antara bentuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yakni tidak pernah mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya, tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Maka bagi kita ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, berbahagialah kita kalau kedua orang tua kita sudah mengenal dakwah yang benar, sudah ngaji. Maka ketika orang tua kita masih belum mengenal dakwah yang benar, ya, maka tetap kita doakan, tetap kita dakwahkan, tentu dengan hikmah dan bijaksana. Nah, demikian adalah bentuk-bentuk apa jemaah? Bentuk-bentuk akhlak yang tidak baik atau anak yang durhaka. Termasuk ditambah tadi perkataan yang atau yang semisalnya membuat hati daripada ayah atau ibunya menangis. Baiklah jemaah rahimakumullah. Di akhir ini saya akan menyampaikan sebuah kisah. Ini kisah nyata jemaah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat, khususnya yang menyampaikan kisah ini. Kisah ini juga pernah disampaikan oleh Ustadzuna Ustaz Syafiq kalau tidak salah, atau Ustaz Khalid, dan juga disebutkan di dalam sebuah tulisan di website, ya, sebuah website yang pernah kami baca, bahwasanya kisah seorang dokter wanita. Dikisahkan salah seorang syekh yang bernama Sa'ad Al-Atiq. Beliau memberikan sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali dan sangat mengharukan, dan banyak sekali pelajaran yang akan kita bisa ambil daripada kisah tersebut. Kisah tentang apa jemaah? Kisah
tentang baktinya seorang anak kepada sang ibunya. Kisah berbaktinya seorang anak kepada siapa? Kepada ibunya. Dan kisah ini adalah kisah nyata. Kisah yang berasal dari seorang dokter wanita di Arab Saudi sana. Bagaimana ceritanya? Maka sejenak Bapak dan Ibu ikuti saya. Ya, kita mendengarkan sebuah kisah yang mudah-mudahan memberikan inspiratif, memberikan motivasi kepada kita, khususnya bagi kita wahai para anak yang masih memiliki kedua orang tua. Entah ibu kita masih adakah, ataukah ayah kita yang masih adakah, ataukah keduanya masih ada. Ada sebuah kisah yang dari seorang dokter di Arab Saudi. Dikisahkan jemaah, ada seorang pria, seorang lelaki yang usianya itu kisaran 30 tahun. Ada nggak sini bapak usianya 30 tahun? Ada ya? Yang usianya apa? 30 tahun. Yang bernama Muhammad. Siapa namanya jemaah? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Berapa usianya? 30 tahun. Maka sang Muhammad ini, seorang lelaki ini yang bernama Muhammad yang usianya 30 tahun ini, dia memiliki seorang ibu. Dia memiliki apa jemaah? Seorang ibu. Qadar Allah, pada hari itu dia hendak membawa ibunya ke klinik. Kemana? Ke klinik pengobatan. Maka dibawalah sang ibu tadi ke klinik tempat seorang dokter wanita di Arab Saudi. Maka apa yang terjadi jemaah? Subhanallah, sang anak ini, Muhammad ini, berapa usianya tadi? 30 tahun, membawa ibunya dengan pelukan. Lalu setelah tibalah giliran sang Muhammad. Biasa dokter itu ada apa biasanya kalau kita rumah sakit? Ya kalau kita ke klinik, biasa ada siapa? Ada asisten ya, untuk memanggil nomor sekian masuk, gitu kan? Nah maka demikian pada saat itu maka disebutkanlah nomor sekian, ya mungkin nomor 5, yang nama pasien mungkin Muhammad, disilakan untuk masuk ke ruangan dokter. Maka pergilah sang pemuda tadi dengan ibunya. Apa yang terjadi? Ternyata sang ibu menolak keras, memberontak jemaah. Tidak mau mengikuti sang anak. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai sang ibu membuka jilbabnya dan dilemparkan jilbabnya di hadapan siapa? Sang anaknya. Maka orang ketika itu semua mata tertuju kepada siapa? Kepada ibu tadi bersama anaknya. Maka dengan sabar sang Muhammad mengambil jilbab tersebut, dipakaikan lagi kepada ibunya. Ya lalu dirapikan sang ibunya. Setelah itu masuklah sang Muhammad kemana? Ke ruangan dokter, yang mana dokter tersebut sudah siap menanti sang pasien. Maka masuklah sang Muhammad bersama ibunya, diketuklah pintu, lalu dipersilakan masuk. Belum sang anak ini bersama ibunya duduk, maka sang ibu apa? Menggigit tangan anaknya, bayangkannya. Menggigit. Itu digigit ya? Digigit. Maka setelah itu tidak hanya digigit, dicakar sang anak tadi, dicakar, bayangkannya, dicakar, dan tidak hanya sampai situ saja, diludahkan wajah sang anak, diludahkan. Maka ketika sang dokter melihat suasana seperti itu, maka dokter merasa cemas dan merasa iba. Apakah gerangan yang sedang terjadi di hadapannya? Ada seorang pasien yang membawa seorang ibunya. Maka sang dokter tadi penasaran, disambil merasa risih. Tahu risih ya bapak ya? Risih. Subhanallah, sang anak walaupun digigit, dicakar, diludahkan wajahnya dengan oleh ibunya, maka sang anak tadi Muhammad tadi tetap tersenyum, tetap memberikan pelayanan dengan kelembutan, dengan hati-hati menghadapi sang ibu. Maka subhanallah, ketika mereka sudah duduk, maka apa yang dilakukan sang ibu jemaah? Maka sang ibu seperti anak kecil,
Ya mungkin ada buku diambil-ambilnya, dimemainkannya, mungkin ada pena diambilnya, dimemainkannya, dicocorannya sambil ketawa ketiwi. Kemudian berputar-putar di meja sang dokter. Lalu apa? Kemudian sang dokter kaget, sang dokter ini. Lalu dia bertanya, wahai bapak, siapa nama anda? Muhammad, wahai ibu. Terus sang dokter mengatakan, wahai bapak, siapakah itu? Siapakah gerangan? Siapakah yang ada di samping anda? Maka sang anak ini subhanallah, maka dia dengan percaya diri dia mengatakan apa jemaah? Wahai ibu dokter, dia adalah ibuku. Dia adalah ibuku, subhanallah. Ibunya adalah seseorang yang begitu aktif, bahkan berteriak-teriak. Ya, lalu sang dokter heran, menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa sang ibunya bisa seperti itu? Lantas sang dokter tadi bertanya kepada siapa namanya? Muhammad. Dia mengatakan, wahai bapak, bagaimana dia bisa melahirkan anda, wahai bapak? Kamu bertanya jemaah. Bagaimana ibu bapak kok bisa melahirkan bapak? Maka sang pria tadi mengatakan, wahai ibu dokter, sesungguhnya dahulu kakek saya, berarti siapa jemaah? Kakeknya berarti siapa? Bapak daripada ibunya tadi. Paham ya? Kakek saya menikahkan ibu saya dengan seorang pria, yang mana tujuan daripada kakek saya itu agar memiliki apa? Keturunan. Qadar Allah, setelah 1 tahun menikah, maka ayah saya pergi menikahkan ibu saya karena ibu saya gila. Bayangkan ya, ibunya gila. Ibunya gila jemaah. Maka Muhammad bercerita, maka sejak usia saya 10 tahun dokter, sejak saya usia 10 tahun, maka saya mengabdikan diri saya untuk ibu saya. Saya melayani ibu saya menyuapkan ibu saya memandikan ibu saya membersihkan ibu saya, dan bahkan sang dokter kata sang anak, setiap malam saya terpaksa mengikat kaki ibu saya ketika dia hendak tidur. Kenapa gerangan? Karena kalau seandainya kaki ibu saya tidak saya ikat, maka sang ibu saya akan kabur dan dia akan pergi meninggalkan saya. Subhanallah. Maka jemaah, ketika sang dokter mendengarkan penuturan dari seorang lelaki tadi, maka sang dokter pun kaget. Lalu setelah itu dokter itu mengatakan, wahai fulan, kata dokter, apakah ibu anda mengetahui bahwasannya anda ini adalah anaknya? Paham ya maksudnya jemaah? Maka sang dokter mengatakan, wahai fulan, apakah ibu anda mengenali anda bahwasannya anda itu adalah anaknya? Maka kata sang anak mengatakan, tidak wahai dokter, ibu saya tidak mengenali kalau saya ini adalah anaknya. Akan tetapi yang membuat saya berbakti kepada ibu saya yang seperti ini disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasannya dia adalah ibuku. Bayangkan teman, orang tuanya gila, ibunya gila. Subhanallah. Maka subhanallah, maka ketika itu ya di tengah-tengah sang dokter tadi bertanya kepada Muhammad tadi, ya maka ibunya tadi ketawa sendirian, main sendirian dan sebagainya, dan akhirnya sang dokter bertanya, wahai fulan, apa gerangan sakit ibumu sehingga engkau membawa ibumu ke sini? Maka sang Muhammad tadi mengatakan, wahai dokter, ibu saya ini sakit sudah berapa hari dan saya ingin memeriksakan tentang gula darahnya, apakah gula darahnya naik ya, atau yang semisalnya. Maka akhirnya apa jamaah, diperiksalah sang ibu tadi sambil seperti anak kecil ibu tadi, bayangkan subhanallah. Dan akhirnya apa? Setelah itu ya sang ibunya ini meminta kepada anaknya untuk diberikan sesuatu, ya semisal minta berikan gorengan atau yang semisalnya. Maka dia Muhammad itu tidak pernah menolak permintaan ibunya. Ya maka pada saat itu dia izin kepada dokternya, ya kepada dokter yang hendak memeriksakan ibunya tadi, maka dia pun pergi meninggalkan sejenak Allah memeriksa tadi, dan dia membawa ibunya untuk keliling mencari gorengan dan yang semisalnya. Subhanallah jemaah. Kemudian setelah itu apa, dia kembali lagi ke ruangan dokter tadi. Setelah itu melanjutkan,
Ya, akhirnya sang ibu tadi diperiksa oleh sang dokter tadi, dan akhirnya setelah itu diberilah ya resep obat dan yang semisalnya. Kemudian setelah itu seorang lelaki tadi berpamitan kepada sang dokter, lalu pergilah sang Muhammad tadi bersama ibunya keluar daripada ruangan pemeriksaan tadi. Apa yang terjadi jamaah subhanallah? Maka ketika sang Muhammad tadi pergi bersama ibunya, maka sang dokter tadi mencukupkan pasien. Ya, maka dia pun menutup pintu tempat dia bekerja, maka dia pun menangis. Sang dokter tadi terisak-isak menangis karena dia melihat, menyaksikan secara langsung bagaimana seorang anak yang berbakti kepada ibunya sedangkan ibunya gila. Ibunya gila, tidaklah waras. Maka dia mengatakan bahwasanya banyak sekali saya mendengar kisah-kisah tentang berbaktinya seseorang kepada ibunya, kepada ayahnya, dan tidak mengena ke dalam hati saya kecuali tentang kisahnya Muhammad yang saya saksikan langsung di hadapan kedua mata saya semua. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya jamaah? Bahwasanya kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimanapun kondisi kedua orang tua kita, maka kita tetap wajib berbakti kepada mereka walaupun kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka tidak waras. Maka jemaah rahimakumullah, maka Muhammad ini, seorang lelaki ini, dia adalah layak dijadikan panutan bagi kita dalam birrul walidain, dalam berbakti kepada ibu. Bagaimana dia memperlakukan ibunya walaupun ibunya tidak mengenali dirinya. Bagaimana dia memperlakukan ibunya walaupun sang ibunya tidak mengenal dirinya. Bagaimana dia dengan kesabaran, dengan kelembutan ia memuliakan ibunya dan yang semisalnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik serta hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang soleh, ya, dan juga menjadi anak soleha yang bisa membuat kedua orang tua kita bahagia melihat tingkah laku kita, yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita kelak pada hari kiamat, yang bisa memasukkan kedua orang tua kita ke dalam surganya Allah. Karena terdapat dalam sebuah hadis jamaah bahwasanya kelak di surga ada seorang atau ada orang tua yang diangkat derajatnya di surga disebabkan dengan istighfar yang dilakukan anaknya kepada dirinya. Subhanallah. Maka berbahagialah bagi anda wahai para orang tua ketika anda memiliki anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang soleha, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan jika ada pertanyaan maka dipersilakan, dan waktu kita tinggal 1 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang tidak bertanya, dan saya kasih hadiah buku yang sangat bagus tentang tazkiyatun nufus, tentang pensucian jiwa. Demikian jemaah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dipersilakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya maka kami yang bertanya. Dapat satu kenapa? Dapat. Bismillah, baik jemaah, kita tambah sekitar 5 menit. Ada 2 pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, anak kami sudah kami pondokkan. Maksud saya ini, anak saya ingin teruskan dengan sekolah di pondok mengenal sunnah lagi. Tetapi anak kami ini tidak mau. Dia hanya memilih sekolah teknik.
saya sudah berkali-kali menyarankan anak saya untuk meneruskan atau sekolah di pondok, tetapi dia tetap dengan kemauannya sendiri sekolah teknik. Apakah kami selaku orang tua, apakah kami selaku orang tuanya salah kalau mau menuruti kemauan si anak? Baik, yang pertama yang harus kita ketahui ini, yang harus saya ketahui ini, anak ini usia berapa? Kalau seandainya usia anak sudah balik, sudah dewasa, maka saran kami bagi Anda, wahai para ayah dan para bunda, ikuti apa keinginannya. Karena mereka sudah besar, mereka lah yang akan memilih kehidupan mereka nanti ke depan. Asalkan senantiasa diberikan nasihat kepada anak untuk ikut kajian. Kenapa jamaah? Karena belajar agama tidak mesti di ma'had. Karena belajar agama tidak mesti di pondok pesantren. Memang di pondok pesantren itu adalah tempat pusat belajar agama lebih maksimal. Akan tetapi kalau anak tidak mau, dosa dipaksa. Karena pengalaman kita menangani santri-santri yang bermasalah disebabkan paksaan daripada orang tuanya. Pertanyaannya, bolehkah Ustaz kita memaksa anak untuk belajar agama? Boleh. Dalam tanda kutip pertama, kalau anak itu sudah besar, sulit kita paksa. Kenapa? Karena kalau kita terus kita paksa-paksa, maka dia akan memberontak. Seperti saya katakan tadi, ada seorang anak yang memukul ibunya dan memukul ayahnya. Kenapa? Karena sering dipaksa. Kedua, boleh kita memaksa anak diiringi dengan motivasi. Nah, bang, kalau abang mondok, nanti ayah belikan mobil satu. Atau ayah belikan mobil motor apa yang keren tuh? Ninja. Ada. Boleh seperti itu. Ketiga, kita berikan motivasi. Nah, kalau belajar itu untuk mama, untuk bapak, untuk anak jua, nah dan sebagainya, kasih motivasi. Nah, kalau seandainya pertanyaan ini anaknya sudah besar, silakan kalau dia memilih teknik ya, kuliah misalkan sekolah umum, boleh. Asalkan apa tadi? Diwanti-wanti, ingatkan, diajarkan ilmu. Kalau kita tidak bisa, maka diingatkan, suruh ikut kajian dan sebagainya. Nah, karena misal orang tua ini harus kita ubah juga pola pikir orang tua. Maka jamaah, ayah dan bunda, dalam mendidik anak itu ada fase-fasenya. Maka dalam Islam telah mengajarkan fase anak 0 sampai 2 tahun itu bagaimana mendidiknya. Ada caranya, 2 sampai 7 tahun, ada 7 sampai 10 tahun, 10 tahun sampai balir sampai dia dewasa ada. Apalagi anak laki-laki, nggak usah sering memaksa keinginan kita sebagai orang tua, biarkan dia menjalani kehidupannya sendiri. Asalkan sesuai dengan syariat tentunya. Ya. Kemudian, salahkah bagi orang tua tersebut untuk menuruti kemauan si anak? Maka kami jawab tidak salah. Tidak salah. Seharusnya orang tua demikian kalau anaknya sudah balik, sudah dewasa. Kenapa? Karena mereka lah nanti yang akan menjalani kehidupan mereka. Ya, yang salah bagi orang tua adalah tidak mendidik sang anak sejak kecil. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak kenal dakwah sunnah ketika anak sudah usia lanjut dan anak-anak sudah balik Ustaz. Bagaimana konsep pendidikannya? Maka masuk kepada bab tentang recovery, perbaikan karakter, dan itu ada pembahasan khusus dalam pendidikan anak. Ya, nah seperti itu. Dan ingat, kaidah terkadang orang tua ini susah, merasa sedih kalau anaknya nggak mau belajar di pondok pesantren. Memang betul pusat belajar itu adalah di pondok pesantren, tapi ingat, belajar agama tidak mesti di pondok pesantren. Dan bahkan asatidz kita seperti Ustaz Firanda, kemudian Ustaz Rahimul Bahrain, yang mereka adalah orang-orang yang dulunya sekolah di umum. Ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus berhusnuzon kepada Allah dan perbanyak doa dan terus diingatkan anak-anak kita, berikan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian assalamualaikum. Ustaz, Anda mau bertanya apakah boleh membaca zikir fardu sambil berjalan atau bekerja karena kepepet waktu untuk melaksanakan pekerjaan? Maka jawabannya adalah boleh. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita habis sholat fardu dan kita harus melaksanakan tugas kewajiban kita, maka boleh kita selesai itu kita bergegas melanjutkan pekerjaan kita dan sambil berzikir, boleh, baik di atas kendaraan, baik dalam perjalanan, baik di dalam ruangan kerja, boleh. Yang tidak boleh ketika kita berzikir di dalam kamar mandi atau yang semisalnya. Masya Allah, banyak pertanyaannya ini.
1 lembar. Ini kayak ibu-ibu ya, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum. Ya Ustaz, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin bertanya. Allahumma amin. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tuanya, dan murka Allah tergantung kepada murka keduanya. Semisal seorang akhwat yang ingin menggunakan niqab belum direstui atau belum diridhoi oleh orang tuanya dengan berbagai macam alasan, maka bagaimana hal ini terkait dalil di atas? Pertanyaan pertama, insyaallah beranak nih pertanyaannya. Apa hal yang sebaiknya dilakukan oleh sang akhwat selaku anak menyikapi hal di atas? Mohon solusinya Ustaz. Maka jawaban kami yang pertama adalah, ketahuilah wahai para akhwat, para saudari, kita belajar agama ini bukan untuk memperkeras hati kita, tidak. Kita mempelajari agama ini untuk melembutkan hati kita, untuk menegakkan ubudiyah kita kepada Allah. Maka semakin dia belajar agama, maka seharusnya akhlaknya semakin baik, terutama kepada kedua orang tuanya. Lantas bagaimana kalau seandainya ada seorang akhwat yang mereka tidak berniqab, bercadar, akan tetapi belum direstui sama orang tuanya? Maka pesan kami yang pertama, tetap taati orang tua tersebut. Kenapa? Karena niqab ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Dan saya mengambil pendapat yang tidak wajib. Kenapa? Yang wajib itu adalah menutup aurat secara sempurna kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Dan salah satu hikmah dalam berdakwah adalah kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada kedua orang tua kita, sehingga nanti ya renggang hubungan kita sama orang tua kita. Asalkan yang tidak boleh ditaati adalah ketika orang tua menyuruh melepas jilbab, nah ini tidak boleh. Tapi kalau orang tua masih belum memberikan izin atau restu untuk menggunakan cadar, maka lakukan. Solusinya bagaimana? Maka Anda ketika keluar pakai masker. Maka keluar pakai masker. Si ada saudara ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah. Beliau menggunakan cadar, salah satu sebabnya adalah melihat istri saya, alhamdulillah. Ya, maka berawal orang tuanya tidak setuju ketika dia menggunakan hijab atau menggunakan cadar. Maka hendaklah Anda wahai para saudari, ya adanya komunikasi. Misalkan Mak, kalau misalkan kakak memiliki prestasi, boleh enggak Mak kakak minta sesuatu? Boleh enggak Pak kakak minta sesuatu? Oh boleh enggak, silakan Nong. Asalkan kau Nong belajar betul-betul dan prestasi. Dan akhirnya Anda misalkan memiliki prestasi, kalau dia masih sekolah, maka mintalah kepada orang tua untuk izin menggunakan niqab. Maka insya Allah dengan hal tersebut orang tuanya akan mengizinkannya. Itu salah satunya adanya komunikasi. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang tua masih belum merestui Anda untuk memakai niqab, ketahuilah wahai saudari bahwasanya keinginan orang tua itu baik, niatnya baik. Dikhawatirkan takut menjadi teroris atau menjadi fitnah di kampung dan sebagainya. Maka kita sebagai anak, kita harus menghormati keputusan orang tua kita, ya sambil kita mencarikan solusi yang lain. Maka kalau tidak bisa bercadar, maka bisa pakai masker. Dan sambil kita berikan pemahaman kepada kedua orang tua kita tersebut. Ya karena ya ulama berbeda hukum dalam masalah cadar ini atau niqab ini. Ya, ada penjilbab, itu jelas wajib. Ya dan terus berdakwah dengan akhlak yang mulia, dengan hikmah dan yang semisalnya. Dan insyaallah saya yakin orang tua yang melarang anaknya untuk berniqab itu dikarenakan niat baik mereka, dikhawatirkan anaknya termasuk ke dalam firqah-firqah yang mungkin yang banyak diberitakan isu-isu yang tidak benar. Maka lawanlah kekhawatiran orang tua Anda dengan ilmu dan sikap Anda yang penuh hikmah dan akhlak yang baik tersebut, dan insyaallah akan Allah mudahkan. Baik. Ya, kemudian dan jangan mohon doa, dan juga mohon doanya agar para orang tua kami yang belum paham agar dibukakan hatinya serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan tugas kita memang sebagai anak mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kita, mendoakan mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan hidayah. Tinggal bagaimana akhlak kita kepada mereka, karena terkadang orang tua itu tidak bisa menerima nasihat kita secara langsung,
terkadang dia akan hatinya akan terbuka dengan akhlak yang kita berikan kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan bagi saudara kita yang mereka hendak memakai niqab, maka Allah mudahkan sehingga tidak ada penghalang bagi mereka. Nah, demikian yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita tutup dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Nah, siapa yang mau menjawab angkat tangan dulu, nanti bawa soalnya. Angkat tangan dulu, nanti bawa soalnya. Nah, mau nak? Nah, ini bagus bukunya ini, Masya Allah. Ini terjemahan. Angkat tangan dulu. Nah, nanti bawa soalnya. Mau kah? Nah, ada kah? Atau pertanyaan dulu? Angkat tangan dulu, sama. Ada kah? Wah, baik, pertanyaannya lah, pertanyaan. Sebutkan 2 bakti seorang anak kepada ibunya atau kepada ayahnya. 2 saja. Tadi kan kita sebutkan 7. Yang tadi bukan kan? Bukan. Oh, kira yang tadi. Nah. Taat kepada orang tua dan menjaga nama baik. Nah, santa. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.